Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 141 sampai bab 150. Douglas tampak kecewa. Melihat Zeke tetap acuh tak acuh. Williams sangat mengecewakan. Apa yang terjadi dengan integritas moralnya? Bagaimana dia bisa makan makanan yang disajikan dengan jelek? Nyonya Hill dan Sandra dengan cepat membawa semua piring dan kasih anggur berkualitas ke meja. Setelah itu keduanya membawa bangku kam dan duduk di sebelahnya. Di pedesaan, wanita tidak diizinkan duduk di meja minum. Suasana di ruangan itu agak membosankan. Zeke dan Douglas duduk dalam keheningan. Tetapi Jayden dan Mrs. Hill aneh. Bibi. Jayden memulai. Kurasa kau memanggilku ke sini untuk sesuatu. Aku hanya ingin tahu. Jayden, apa pendirian kita dalam pembongkaran itu? Nyonya Hill bertanya. Meskipun Jayden bukan sekretaris partai desa, dia memiliki nama dan sebenarnya adalah pengganggu desa. Bahkan sekretaris partai desa terkadang tidak menentangnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Tidak boleh, kata Jayden. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar penduduk desa bekerja di pabrik kimia. Pabrik kimia itu adalah bagian dari desa kami. Bagaimana kita akan bertahan jika pabrik kimia dihancurkan? Mampukah pemulihan pembongkaran kecil memberi kita makan seumur hidup? Nyonya Hill mengangguk. Kau benar. Kita semua juga berpikir begitu. Zeke sadar bahwa penduduk desa khawatir tentang mata pencaharian mereka di masa depan. Itu sebabnya mereka menolak untuk pindah. Bagi Zeke, ini sama sekali bukan masalah. Perkebunan herbal itu akan dikembangkan. Akan ada kekurangan tenaga kerja ketika tiba saatnya. Dia bisa menggunakan penduduk desa ini untuk bekerja di perkebunan. Jika saya membantu Anda memecahkan masalah pekerjaan Anda, apakah Anda bersedia untuk pindah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu setiap bulannya? Keheningan terjadi selama beberapa saat, diikuti oleh ledakan tawa. Sekelompok petani tua menumpuk puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu sebulan. Apakah ini mimpi? Haha, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri, bukan? Kamu hampir tidak punya pekerjaan dan di sini kamu berbicara tentang memperkenalkan pekerjaan kepada orang lain. Bagaimana giliran kita untuk diterima bekerja dengan gaji ratusan ribu sebulan? Jayden tertawa begitu banyak sehingga air mata keluar dari matanya. Aku sangat mengagumi keberanianmu, saudaraku. Jika Anda benar-benar dapat mengatur pekerjaan ini yang membayar ratusan ribu untuk penduduk desa di desa kami akan bekerja sama 100% dengan pembongkaran. Ini kesepakatan, kata Zeke. Haha. Kesepakatan, jawab Jayden. Douglas berharap tanah bisa menelannya secara utuh. Sejak kapan orang ini belajar membual? Sulit untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan bulanan 5.000 di masyarakat saat ini. Tapi ratusan ribu sebulan. Siapa yang dia bercanda? Jayden berkumpul sebentar dengan Mrs. Hill dan Sandra sebelum bangkit untuk pergi. Jayden, Sandra tiba-tiba berteriak. Sebenarnya ada satu hal lagi. Ini tentang pernikahan kita. Kita tidak bertambah muda. Bukankah kamu sudah menentukan tanggalnya? Sebenarnya, itulah tujuan Sandra memanggil Jayden selama ini. Memaksanya menikah. Bertanya tentang pembongkaran itu hanya kedok. Segera, kata Jayden singkat. Kita akan bertunangan setelah aku selesai dengan pekerjaanku. Dengan itu, dia mengangkut pergi, meninggalkan Sandra yang sedih di belakang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Jayden sepertinya tidak ingin menikah denganmu, Sandra? Douglas mau tidak mau berkata. Kamu mungkin tidak akan bahagia bahkan jika kamu menikah dengannya. Diam. Sandra menembakkan belati ke arah Douglas. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kamu ingin aku menikahi mantan temanmu, kan? Dengar, brengsek, mantan temanmu ini bahkan tidak layak membawa sandal Jayden. Kamu kecil. Douglas memerah. Perhatikan sopan santunmu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sandra membalas. Dengar, Jayden tidak seperti yang kamu kira. Dia mungkin tinggal di desa, tapi dia punya koneksi dengan orang penting di militer. Jayden akan menjadi besar cepat atau lambat. Zeke yang tadinya diam,
tiba-tiba mendongak. Jaiden memiliki koneksi dengan orang-orang dari militer. Memikirkan upaya Jaiden dalam menghalangi pembongkaran. Sebuah teori berani muncul di pikiran. Apakah ini perbuatan Logan? Aku tahu dia tidak akan pernah menyerah. Semakin ceroboh Logan, semakin baik bagi Zeke. Dengan begitu, dia bisa dengan cepat mengetahui apa yang tersisa dari dirinya dan melenyapkan akar dari segala kejahatan. Ayo istirahat. Sandra, Nyonya Hill menarik Sandra pergi. Mengapa repot-repot berbicara dengan mereka? Douglas, jangan lupa mencuci piring. Bibir Douglas tertarik membentuk senyuman sedih. Williams, ayo lanjutkan minum di kamarku. Tinggallah malam ini saja. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Zeke mengangguk sebelum dia mengikuti Douglas ke kamar terakhir. Setelah mengeluarkan koleksi berharganya, minuman keras sorghum, dan kacang yang dikupas, Douglas mulai minum dengan Zeke lagi. Meskipun ada hidangan yang sudah jadi di ruang tamu, Douglas menolak untuk menyentuhnya karena dia membenci Jaiden karena kotor. Jaiden mungkin merasa tidak enak badannya. Dia minum terlalu banyak tanpa menyadarinya dan segera tertidur lelap. Zeke mencari teleponnya dan dengan cepat mengirim pesan ke Direktur Reins Pharmaceutical, menemukan perkebunan herbal. Temui aku besok dengan 100 juta. Reins Pharmaceutical adalah industri farmasi raksasa di Eurasia. Presidennya adalah Xavier Brown, murid Zeke. Faktanya, Reins Pharmaceutical juga merupakan salah satu dari banyak properti Zeke. Dia hanya memberikannya kepada muridnya karena dia terlalu malas untuk mengurusnya. Sementara itu, di kantor Presiden Reins Pharmaceutical, Xavier menangis saat menerima pesan tersebut. Perkebunan herbal. Kami telah menemukan perkebunan herbal lain. Secara keseluruhan, ada 5 perkebunan herbal di Eurasia. Ada 7 perkebunan herbal di seluruh dunia, dan 5 di antaranya berada di Eurasia. Tuhan Eurasia, Alex. Xavier berteriak memanggil sekretarisnya. Siapkan helikopternya. Kami akan terbang langsung ke kota O'Hare. Keesokan paginya, suara gemuruh membangun Desa Hill dari tidur nyenyaknya dengan 2 helikopter mendarat perlahan di ujung desa. Desa Hill meletus menjadi hiruk-pikuk. Para petani yang telah bekerja keras di ladang sepanjang hidup mereka belum pernah melihat helikopter dengan mata kepala sendiri. Semua orang berkumpul di ujung desa untuk menyaksikan kegembiraan yang terungkap, termasuk Douglas dan keluarganya. Sepanjang jalan, banyak orang yang berinisiatif menyapa Douglas. Hill, aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki teman mantan napi yang masih mengingatmu. Apakah dia datang kepadamu untuk berlindung karena dia merasa sulit mencari nafkah di luar? Haha, dia mendapatkan orang yang salah kalau begitu. Dia akan mati kelaparan meminta bantuanmu. Tak terbantahkan bahwa Jaidenlah yang menyebarkan berita tentang mantan teman penipu tadi malam. Sekarang seluruh desa tahu keluarga Douglas memiliki seorang teman yang merupakan mantan pengajar. Mereka dijadikan bahan menyampaikan. Kemarahan Douglas melonjak, tetapi tidak bisa menghentikan penghentian penduduk desa. Wajah Sandra dan Mrs. Hill berubah pucat pasi. Kamu mengarahkan bagi keluarga kami. Segera, mereka tiba di ujung desa. Penduduk desa telah sepenuhnya mengelilingi helikopter, dan teriakan kekaguman mereka tidak ada habisnya. Banyak anak-anak menangis, ingin menyentuh helikopter, tetapi langsung ditegur oleh orang dewasa. Helikopter itu berharga mahal dan mereka tidak mampu membayar kerusakan apapun jika itu terjadi. Keluarga Douglas memiliki pekerjaan yang sulit untuk dicoba masuk. Mata Sandra berbinar ketika dia melihat helikopter. Helikopter ini terlalu mewah. Aku akan mati tanpa penyesalan jika aku bisa menaikinya. Ada bayangan senyum di wajah Zeke. Jika Anda sedikit sopan kepada saya tadi malam, saya mungkin akan memberi Anda kesempatan. Tapi sekarang, pintu helikopter terbuka dan sederet pria berjas hitam turun. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Presiden Reins Pharmaceutical, Xavier Brown. Orang-orang itu masing-masing membawa koper di tangan mereka. Ketika salah satu dari mereka turun, dia secara tidak sengaja jatuh, dan kopernya pecah, menghamburkan setumpuk uang dari kotak kunci. Mata penduduk desa terbelalak. Uang. Ada uang di dalam kotak itu. Jika sudah ada begitu banyak uang dalam satu kotak kunci, berapa banyak uang dalam 10 kotak kunci? Penduduk desa tidak bisa menghitung. Zeke berjalan menuju Xavier. Kemana kamu pergi? Douglas menariknya kembali. Mereka adalah karyawan saya yang datang menemui saya, kata Zeke. Douglas tergagap. Aku tidak ingat kamu menjadi orang yang suka pamer di penjara.
Kamu telah berubah. Sandra memutar matanya ke arah Zeke dengan kesabaran yang tak kunjung padam. Potong omong kosong. Apakah Anda pikir Anda mampu mengacaukan mereka? Jika kamu menyeret kami ke dalam ini, aku tidak akan mengampuni hidupmu. Keributan itu menarik perhatian Xavier. Setelah memperhatikan Zeke, mata Xavier menjadi cerah saat dia berlari ke arahnya. Barisan pria berjas hitam mengikuti dari belakang. Suasana menjadi tegang karena tegang. Kenapa dia berjalan ke arah mereka dengan terburu-buru? Penduduk desa tidak berani membuat suara di aura mengesankan pihak lain. Pihak yang paling gugup adalah keluarga Sandra. Karena pihak lain tampaknya akan mendatangi mereka. Brengsek, apakah mereka datang untuk masalah setelah mendengar apa yang Zeke katakan tadi? Xavier dan anak buahnya berhenti sekitar 1 meter di depan Zeke. Membungkuk dengan tubuh membungkuk. Salam, Pak. Keributan meletus di kerumunan. Teman mantan narapidana Douglas adalah bos dari bos besar ini. Tuhanku, karyawannya datang dengan helikopter dengan koper berisi uang. Seberapa kaya mantan narapidana ini? Siapa yang tahu Douglas punya teman yang begitu kuat? Douglas dan keluarganya berdiri, terpaku. Zeke Williams hanyalah seorang mantan narapidana yang mendekam di penjara bersama Douglas selama 5 tahun. Bagaimana dia begitu kaya? Dia terlalu rendah hati tentang statusnya. Sandra dipenuhi dengan penyesalan ketika dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Brengsek, mengapa saya tidak memperlakukannya sedikit lebih baik tadi malam? Mengapa saya tidak setuju dengan Douglas untuk menikah dengannya? Jaden adalah orang yang tidak layak untuk membawa sandalnya. Aku meniup kesempatanku. Mungkin ada 100 juta di sana. Tidak. Puluhan miliar. Zeke mendengus sebagai jawaban. Dia menepis tangan Douglas dan berjalan menuju pusat kerumunan. Dia mengamati sekeliling, memancarkan martabat dan keanggunan yang menakjubkan. Sandra menatapnya dengan mata berbintang dan tergila-gila. Saat itulah dia menyadari betapa tampan dan karismatiknya dia. Zeke mengeluarkan bilah rhodiola rosea dari sakunya dan menunjukkannya kepada penduduk desa. Kalian harus tahu apa ini. Ya, kami tahu. Kodok itu berseru. Itu rhodiola rosea. Ada di seluruh lapangan. Kami memberi makan babi-babi itu. Apa? Pikiran Xavier berubah menjadi kacau balau. Bilah rhodiola rosea dapat menyelamatkan nyawa puluhan tentara setelah diubah menjadi obat. Ini sangat berharga. Anda tidak dapat membelinya dengan 1000 keping emas. Mereka benar-benar memberi makan babi. Sungguh menyia-nyiakan pemberian Tuhan yang luar biasa. Xavier tergoda untuk mencekik semua penduduk desa yang bodoh ini. Meskipun badai menggelora di hatinya, Zeke tetap tenang di permukaan. Saya membutuhkan orang untuk menanam rumput ini sekarang. Upah minimum per orang per bulan akan menjadi 30.000 pada awalnya. Ini akan menjadi 50.000 atau bahkan 100.000 per bulan setelah Anda menguasainya. Siapa yang tertarik? Apa? Ada keributan lain di kerumunan. Gaji minimal 30.000 hanya untuk menanam rhodiola rosea, dan kenaikan gaji 50.000 atau bahkan 100.000 setelah menguasainya. Itu bahkan lebih menguntungkan daripada menjadi bos. Kami bekerja keras di pabrik kimia hanya untuk mendapatkan hingga 4.000 per bulan. Penduduk desa berteriak. Aku, keluarga Sandra tidak bisa merasakan apa-apa selain teror buta. Dia tidak menggertak ketika dia mengatakan tadi malam bahwa dia bisa menawarkan pekerjaan kepada penduduk desa dengan upah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Kita seharusnya tidak mengolok-oloknya tadi malam. Zeke mengangguk. Bagus. Tapi dengan satu syarat. Rhodiola rosea perlu dibudidayakan dengan sangat hati-hati. Jadi Anda harus pindah ke area penanaman. Tidak masalah. Penduduk desa menjawab serempak dengan antusias. Baiklah kalau begitu, kata Zeke. Karena desamu tidak perlu ada, kami akan merobohkannya. Kemudian bagi penduduk desa, proyek 10 miliar Love in a Valen City ini terkait dengannya. Benar saja, dia yang memiliki kekayaan berbicara lebih keras daripada yang lain. Namun, mereka menjadi khawatir bahwa ini adalah konspirasi untuk memaksa mereka menyetujui pembongkaran. Zeke melihat kekhawatiran penduduk desa dan meyakinkan, jangan khawatir, saya tidak akan menipu Anda. Kami dapat menandatangani kontrak sekarang dan saya akan membayar Anda 1 tahun gaji di muka. Jika Anda setuju, maju dan tanda tangani kontrak kerja dan kontrak pembongkaran ini. Setelah mendengar itu, kekhawatiran penduduk desa sirna. Mereka bergegas maju untuk menandatangani kontrak. Hanya orang bodoh yang akan melewatkan kesempatan menjadi jutawan.
Zeke mengalami kesulitan besar untuk keluar dari kerumunan. Hill, katanya, berjalan menuju Douglas, yang berdiri terpaku di tanah seperti boneka lilin. Apakah kamu beku? Tidak, tidak. Douglas kembali sadar. Tampak ngeri. Dia tidak percaya bahwa teman satu selnya yang telah menghabiskan 5 tahun di penjara bersamanya begitu kaya. Dia merasa tersesat dan tidak tahu bagaimana bergaul dengannya sekarang. Itu bagus kalau begitu. Zeke mengambil kontrak yang telah lama dia persiapkan dari tangan Xavier dan memasukkannya ke dalam pelukan Douglas. Lihatlah kontrak ini dan tanda tangani jika kamu tertarik. Apa ini? Douglas bertanya dengan rasa ingin tahu. Mulai sekarang, Anda akan mengawasi pekerjaan penduduk desa dengan gaji tahunan 10 juta, kata Zeke. Cukup untuk makan sendiri, membeli rumah, dan mendapatkan istri. Xavier tercengang. Apakah Marsekal Agung yang tanpa humor dan serius baru saja membuat lelucon? Douglas lebih heran daripada Xavier. Gaji tahunan 10 juta. Bagaimana saya bisa menghabiskan begitu banyak uang sepanjang hidup saya? Baiklah. Terima kasih atas anggurmu yang enak tadi malam. Aku pergi kalau begitu. Sampai jumpa lagi, kata Zeke. Oh benar. Aku punya tugas lain untukmu. Suruh penduduk desa untuk menghancurkan rumah mereka sendiri. Aku akan mensubsidi setiap keluarga dengan 10.000 lagi. Saat itu, dia mengambil kontrak pembongkaran, berbalik, dan pergi. Sandra dan Mrs. Hill mendekati Douglas dengan hati-hati. Douglas, bisik Mrs. Hill, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa temanmu sangat kaya sebelumnya? Teman saya suka tidak menonjolkan diri. Dia tidak suka pamer, kata Douglas datar. Nyonya Hill terkikik karena malu. Itu bagus untuk tetap low profile. Aku menyukainya. Oh ya, bukankah kamu bilang kamu ingin memperkenalkan adikmu padanya kemarin? Ya, undang dia ke rumah kita untuk makan lain kali. Kak, pinta Sandra, aku akan memasak. Douglas menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dia hanya mantan narapidana. Dia tidak layak untukmu. Lagi pula, bukankah kamu jatuh cinta pada Jaiden? Bukankah kamu mengatakan dia bahkan tidak layak untuk membawa sandal Jaiden? Mrs. Hill dan Sandra merasakan pipi mereka terbakar. Sandra menghela napas. Seharusnya sebaliknya. Jaiden tidak layak membawa sandalnya. Jangan pikirkan itu, kata Douglas monoton. Saudaraku adalah raksasa di antara manusia. Setelah dia bisa menanggung semua penghinaan dan kesulitan ini, masa depannya akan sangat menjanjikan. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Sandra tampak kecewa, seperti pengantin yang ditinggalkan di altar. Sementara itu, Jaiden berlari, tertarik oleh kegembiraan. Dia baru saja bangun dari minum terlalu banyak tadi malam dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sandra, ada apa? Kenapa ada helikopter di sini? Apa yang diperebutkan penduduk desa? Setelah melihat temperamen dan kekuatan Zeke, Sandra mengira Jaiden merusak pemandangan semakin dia memandangnya. Dia memelototinya dan mengabaikannya. Itu helikopter Reins Pharmaceutical. Mereka di sini untuk merekrut pekerja dengan gaji bulanan 30.000. Jawab Douglas. Jaiden tersentak kaget. Apa-apaan ini? Reins Pharmaceutical adalah raksasa di industri farmasi dengan keuntungan tahunan 10 miliar. Mengapa mereka merekrut dari desa kecil kami dan bahkan menawarkan gaji bulanan 30.000? Kamu menggertak. Bukan. Douglas menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak, tentu saja. Syarat yang mereka ajukan untuk menandatangani kontrak adalah menyetujui pembongkaran. Apa? Darah Jaiden menjadi dingin. Setuju dengan pembongkaran. Logan akan membunuhku. Dia menjadi cemas dan ingin menghentikannya. Tetapi sudah terlambat. Penduduk desa sudah menandatangani kontrak pembongkaran. Jaiden terkoyak oleh kesedihan dan kemarahan. Sialan. Kenapa Reins Pharmaceutical peduli dengan pembongkaran itu? Pasti ada seseorang di balik ini. Sejujurnya, mantan temanku yang kau anggap remeh itu yang mengatur ini. Dia kenal orang-orang dari Reins Pharmaceutical, kata Douglas. Apa-apaan? Jaiden tidak bisa mempercayai telinganya. Mantan narapidana itu dan orang-orang dari Reins Pharmaceutical pasti dekat. Kalau tidak, mengapa mereka membantunya dengan bantuan yang begitu besar? Dasar bajingan. Giginya terkatup. Tunggu saja, kamu tidak akan lolos dari ini. Karena dia tidak berani menyembunyikan masalah ini, dia segera menelepon Sam untuk memberitahunya. Seperti yang diharapkan, Sam menabrak atap dan memberi Jaiden earful. Jaiden tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu dia salah.
Hanya ketika pihak lain selesai memarahi, Jaiden berbicara dengan suara lembut. Clemons, bisakah Anda memberi tahu petugas HAF untuk tenang? Aku akan menyingkirkan Zeke Williams bahkan jika aku mati melakukannya. Jangan main-main tanpa perintahku, tegur Sam. Jadi maksud Anda Reigns Pharmaceutical telah menawarkan gaji bulanan sebesar 30.000 kepada penduduk desa untuk menanam rhodiola rosea? Jaiden mengangguk. Tepat. Sam merenung. Uang tidak pernah tidur. Tidak mungkin bagi Reigns Pharmaceutical untuk membudidayakan rhodiola rosea dalam jumlah besar tanpa alasan sama sekali. Rhodiola rosea itu mungkin salah satu dari 10 herbal langka dengan nilai obat. Aku akan pergi dan menyelidikinya dalam 2 hari. Jangan bertindak gegabah. Dengarkan perintahku. Mengerti. Jawab Jaiden. Setelah menutup telepon, Sam langsung menghubungi ibunya, Madeleine. Bu, ikut aku ke desa bukit. Saya mungkin telah menemukan beberapa ramuan yang berharga. Mata Madeleine berbinar. Tidak masalah. Sebagai seorang praktisi TCM, dia sangat menyadari pentingnya menemukan herbal yang berharga. Daun datang ke rumah Lacey pagi-pagi sekali, mengambil makanan gratis darinya. Tetapi alasan utamanya adalah untuk berdiskusi dengan Lacey mengenai pembongkaran dan bagaimana menyelesaikannya. Baru setelah dia tiba, dia menyadari bahwa Zeke belum kembali ke rumah. Hal itu membuat Fajar cemas. Kau tidak punya hati nurani, Lacey. Zeke pergi ke desa Hill dan tidak kembali sepanjang malam. Apa kau tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Aku meneleponnya tadi malam. Dia sudah lama meninggalkan desa Hill dan pergi ke rumah temannya untuk minum tadi malam. Jangan khawatirkan dia, kata Lacey. Fajar menghela napas lega, tapi jauh di lubuk hatinya. Dia bertanya-tanya apakah teman Marsekal Agung ini adalah orang hebat seperti dia. Lacey, lanjutnya, apa yang akan kamu lakukan dengan pembongkaran itu? Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya hanya bisa meningkatkan kompensasi pembongkaran, kata Lacey. Fajar menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, Lacey. Aku menggandakan kompensasi kemarin, tapi mereka tidak mau mengalah. Apa membuat mereka pindah lebih sulit dari yang kukira? Lacey mengalami sakit kepala yang hebat. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, ketukan di pintu terdengar. Lacey pergi untuk membuka pintu. Zeke lah yang kembali dengan setumpuk dokumen di tangannya. Apa yang membuatmu begitu lama? Lacey menyuruhnya pergi. Zeke tersenyum. Saya pergi untuk memecahkan masalah dengan pembongkaran tadi malam. Lacey mengendus-endus tubuhnya dan bisa mencium bau minuman keras dari napasnya. Ada apa dengan alasan itu? Katakan saja padaku jika kamu pergi untuk minum. Ngomong-ngomong, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku sedang berpikir untuk terlibat dalam tarik tambang sehubungan dengan pembongkaran di desa Hill. Bagaimana menurutmu? Zeke menggelengkan kepalanya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Apa sebabnya? Tanya Lacey Hinton. Karena Zeke berhenti. Desa Hill sudah dihancurkan. Lacey mengerutkan kening. Apakah kamu bercanda? Downey bernegosiasi dengan mereka sepanjang hari kemarin. Itu sia-sia. Dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda, seorang pria yang ceroboh, menyelesaikannya dalam 1 malam. Zeke menyerahkan kepada Lacey tumpukan kontrak pembongkaran yang tebal. Lihat dirimu sendiri. Apa ini? Lacey menerima dokumen itu dan melihat sekilas. Ya Tuhan. Ini adalah kontrak pembongkaran. Dan semuanya sudah ditandatangani. Dia buru-buru menghitungnya dengan hati-hati. Ada 302 salinan. Dengan kata lain, setiap keluarga dari desa Hill telah menandatangani kontrak. Kecuali satu keluarga. Keluarga Jaiden. Namun, itu bukan masalah lagi. Kamu luar biasa. Lacey memeluk kontrak pembongkaran dan sangat gembira sehingga dia hampir menangis. Bagaimana kamu melakukannya? Downey telah berurusan dengan mereka sepanjang hari kemarin tanpa hasil. Tapi Anda mengatakan bahwa Anda telah menandatangani semuanya setelah minum selama 1 malam. Ini disebut mencerahkan dengan kasih sayang dan memotivasi dengan alasan, kata Zeke. Lacey memutar bola matanya. Betapa banyak omong kosong. Daun datang untuk menyelamatkan Zeke. Lacey, kenapa kamu begitu peduli? Hal yang paling mendesak saat ini adalah menghubungi tim pembongkaran dan memulai. Downey tidak terpengaruh. Dengan Marsekal besar beraksi, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Ya. Lacey menepuk kepalanya. Hubungi tim pembongkaran. Cepat. Sebelum mereka berubah pikiran. Zeke tiba-tiba berkata, saya rasa itu tidak perlu.
Maksud kamu apa? Tanya Lacey penasaran. Para penduduk desa secara sadar telah menghancurkan rumah mereka sendiri. Jawab Zeke. Apa? Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Lacey bergema tak percaya. Saat itu, telepon Lacey berdering. Itu adalah telepon dari Mia, asistennya. Ada yang tidak beres. Mes. Hinton. Mia terdengar panik di telepon. Ada yang benar-benar salah. Penduduk desa dari Desa Hill menghancurkan rumah mereka sendiri bahkan tanpa memindahkan perabotannya. Saya sangat curiga mereka berencana menjebak kami untuk pembongkaran paksa. Aku sudah mengirim seseorang untuk merekam mereka beraksi sebagai bukti. Downey melirik Zeke dengan heran. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mengingat dirinya sendiri. Menguasai emosinya. Ada apa dengan keributan itu? Ini hanya rencana pembongkaran kecil. Saya bisa menyelesaikannya hanya dengan panggilan telepon. Zeke dan Dawn tidak bisa berkata-kata. Responsnya yang mencolok telah membuat mereka lengah. Menutup telepon. Lacey meraih tangan Dawn dan berlari keluar. Pembongkaran selesai. Proyek akhirnya bisa dimulai. Zeke, tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak malam ini. Zeke terdiam. Apa aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Daniel dan Hannah. Bagaimanapun, penuh dengan senyuman. Mereka tidak ingat kapan Lacey tersenyum begitu cerah. Ayah. Zeke tiba-tiba memanggil Daniel. Lakukan rekrut lebih banyak staf medis untuk klinik. Saya berencana untuk memperluas skalanya. Berapa banyak? Daniel bertanya. Semakin banyak semakin meriah, kata Zeke. Daniel terdiam mendengar kata-katanya. Ini hanya sebuah klinik kecil. Bahkan jika skalanya diperluas, bisakah itu lebih besar dari rumah sakit biasa? Memiliki 5-6 staf sudah cukup baik. Bukankah semakin meriah sedikit berlebihan? Sedikit yang dia tahu bahwa Zeke sedang mempersiapkan dirinya untuk memulai bisnis perkebunan herbal itu. Perkebunan ramuan itu adalah harta yang tak ada habisnya. Sedikit rumput di sudut perkebunan sudah cukup untuk membuat Daniel makmur selama beberapa generasi. Zek, kata Hannah, ini ulang tahun Lacey yang ke-23 besok. Menurut aturan dari kampung halaman kita, ulang tahun ke-23 harus menjadi perayaan yang mewah. Teman dan kerabat akan ada di sini. Jadi ingatlah untuk menghubungi hotel. Zeke mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah memikirkan ini sepanjang waktu. Aku akan menelepon hotel sekarang. Baik, Hannah mengangguk. Begitu Zeke pergi, Daniel menepuk kepalanya saat ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Ah, aku lupa mengingatkan Zeke untuk menyiapkan hadiah untuk Lacey. Oh, tolong, kata Hannah tak sabar. Zeke 10.000 kali lebih bijaksana darimu. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan apa yang bisa kamu pikirkan? Daniel tertawa bodoh. Benar. Aku terlalu khawatir. Setelah meninggalkan rumah, Zeke langsung pergi ke Grand Millennium Hotel dan bertemu dengan pemilik hotel saat ini, Susan Raynor. Grand Millennium Hotel adalah hotel paling mewah di kota O'Hare. Dan dia berencana untuk menyelenggarakan perayaan ulang tahun Lacey yang ke-23 di sini. Setelah menjelaskan niatnya, Susan mengangguk. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Omong-omong, Tuan Williams, saya berencana menjual hotel ini. Zeke memasang ekspresi tenang. Oh, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Saya seorang peneliti medis. Manajemen hotel bukan keahlian saya, kicau Susan. Saya berencana untuk mentransfer saham saya untuk hotel dan menggunakan uang itu untuk menjelajah ke industri medis. Sejak George menerbitkan permintaan maaf di publikasi internasional, industri pengobatan Tiongkok telah bangkit kembali. Jika saya menangkap kesempatan ini sekarang, bahkan babi pun bisa terbang. Zeke mengangguk. Dia harus mengakui bahwa dia mengagumi visi Susan. Industri medis pasti akan makmur. Di satu sisi, pernyataan permintaan maaf George telah menimbulkan reaksi yang dramatis. Dan di sisi lain, perkebunan herbal yang dia temukan adalah katalisator yang dapat membantu industri medis Tiongkok melambung ke angkasa. Jangan mentransfer saham Anda. Biarkan keluarga Schneider membelinya kembali, kata Zeke. Keluarga Schneider memiliki 70% saham Drysare untuk jaringan hotel Grand Millennium. Sementara keluarga Susan memiliki 30%, termasuk saham manajemen. Jika dia mengambil kembali 30% saham kali ini, dia akan menjadi pemilik tunggal Grand Millennium. Susan sangat gembira. Oke, saya sudah membuat kontraknya. Silakan tanda tangani, Tuan Williams. Zeke mengangkat pena dan hendak menandatangani namanya.
Tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menandatangani nama Leslie Hinton. Aku akan memberikan 30% saham ini kepada Leslie sebagai hadiah untuk ulang tahunnya yang ke-23. Meskipun dia benar-benar ingin memberinya 100% saham, dia takut Leslie tidak akan menerimanya. Susan melihat nama Leslie dan langsung diliputi rasa cemburu. Sial, Tuhan sedang bermain-main denganku. Mengapa semua orang baik diambil dariku? Keluarga saya masih memiliki 1% saham dan itu ada di tangan manajer beberapa cabang lain, kata Susan. Aku akan meminta mereka datang untuk menandatangani sekarang. Tuan Williams, mengapa Anda tidak menunggu di kantor saya sebentar? Zeke ingin setuju. Tetapi setelah melihat Susan, dia berbalik dan pergi. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di luar. Dia memperhatikan tatapan Susan padanya. Itu penuh dengan ambiguitas. Dia pikir lebih baik dia tidak terlalu dekat dengannya. Bagaimanapun, seorang pria harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar. Melihat punggung Zeke, Susan merasakan lubang besar yang kosong di hatinya. Dia menyadari dia jatuh lebih dalam untuk Zeke seperti pusaran air, dan dia tidak bisa keluar darinya. Menjual sahamnya kali ini untuk memasuki industri farmasi adalah rencananya untuk lebih dekat dengan Zeke. Bagaimanapun, Zeke juga memiliki bisnis farmasi. Susan mengepalkan tinjunya. Jadi bagaimana jika Anda diambil? Kebahagiaan terletak di mata yang melihatnya. Saya harus mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Leslie. Tunggu saja, Zeke. Aku akan menjadikanmu milikku suatu hari nanti. Zeke keluar dari hotel dan menyalakan rokok. Tampak puas. Kenikmatan merokok di belakang punggung seorang wanita sangat memuaskan. Saat sedang merokok, sebuah Audi A6 tiba-tiba berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda modis mengenakan pakaian minim, mengenakan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi turun dari mobil. Parkirkan mobilnya untukku. Ya, dia dengan santai melemparkan kunci mobil ke Zeke, menganggapnya sebagai pelayan parkir. Zeke tidak menerima kuncinya dan meninggalkannya di tanah. Apakah kamu tuli? Bentak wanita muda itu. Aku bukan pelayan parkir, kata Zeke kasar. Apa? Wanita muda yang modis itu tertegun sejenak. Suaramu terdengar agak familiar. Kamu adalah. Setelah mengamati Zeke, dia berteriak. Kamu adalah Zeke Williams. Zeke melirik wanita itu, sedikit mengernyit. Tapi sepertinya dia tidak bisa mengenalinya. Dan Anda? Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Apa? Anda tidak bisa mengenali saya setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Zeke mempelajari wanita di hadapannya lagi dan mengenalinya sebagai kenalan lama. Dia adalah Olivia Graham, mantan teman sekelasnya. Karena itu, mereka berdua memiliki masa lalu yang buruk. Olivia adalah gadis cantik sekolah di sekolah menengah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengagumnya sama banyaknya dengan ikan di laut. Namun, Olivia arogan dan berpikiran sempit. Dia telah mencari kesenangan dalam mengejek teman-teman sekelasnya dengan latar belakang keluarga miskin dan hanya akan bergaul dengan anak-anak kaya. Saat itu, seseorang telah menulis surat cinta kepada Olivia menggunakan nama Zeke. Itu telah membangkitkan amarahnya. Dia membaca surat cinta di depan umum dan mengancam akan memukul Zeke setiap kali dia melihatnya. Dia telah sangat mempermalukannya. Saat itu, Zeke hanyalah anak terlantar dari keluarga Williams yang hampir tidak bisa mengisi perutnya. Olivia berpikir bahwa menulis surat cinta dengan identitasnya saat itu adalah penghinaan baginya. Perasaan rendah diri Zeke meningkat sejak kejadian itu, dan dia tidak berani menatap mata orang. Belakangan, sebagai balas dendam, Olivia memberitahukan teman sekelasnya dengan mempublikasikan fakta bahwa dia telah masuk penjara. Setelah lulus selama bertahun-tahun, dia tidak berharap untuk melihatnya lagi. Olivia sekarang mengenakan pakaian desainer. Tampaknya menjalani kehidupan yang baik. Anda Olivia Graham, bukan? Zeke bertanya. Olivia terkekeh. Sepertinya kamu tidak menggoreng otakmu di penjara untuk melupakanku. Zeke merengut. Wanita ini masih sombong tua yang suka mengorek kesalahan seseorang. Pergi dan parkir mobilku, tambah Olivia. Aku tidak akan menahan tip. Itu bukan urusanku, kata Zeke. Bukan urusanmu. Lalu kenapa kau ada di sini? Memonopoli udara orang kaya. Olivia bertanya. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Zeke bertanya. Olivia terlihat cuek.
Saya manajer cabang Grand Millennium. Memegang 1% saham di jaringan hotel Grand Millennium. Seorang bos ingin membeli saham saya. Saya di sini untuk menandatangani kontrak. Yah, sejujurnya, sebenarnya pacarku yang akan memperoleh Grand Millennium. Zeke tercengang. Wanita ini memiliki terlalu banyak ego untuk dibanggakan seperti ini. Jelas, akulah yang akan mengakuisisi Grand Millennium. Dari mana pacarmu ini berasal? Ayo. Kalau begitu, ayo tanda tangani kontraknya. Zeke memotong untuk mengejar. Tidak ingin membuang waktu lagi berbicara omong kosong dengan wanita ini. Apa? Olivia tertegun sejenak. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin menandatangani kontrak denganku? Zeke mengangguk. Ya, akulah yang membeli sahammu. Haha, Olivia terkekeh. Belahan dadanya terlihat samar-samar. Zeke Williams. Sejak kapan kamu belajar omong kosong? Kamu membeli sahamku. Bersyukur saja kamu punya cukup makanan untuk dirimu sendiri. 1% bagian saya bernilai sekitar 10 juta. Bisakah Anda, seorang penjaga keamanan, bahkan menghasilkan 10.000? Zeke mengangkat bahu. Kaulah yang memulai dengan omong kosong. Kemarahan Olivia memuncak. Brengsek, kamu hanya seorang penjaga keamanan. Siapa kamu sampai memanggilku omong kosong? Yah. Bukan, kata Zeke. Kamu bilang pacarmu memperoleh Grand Millennium. Saya mengatakan yang sebenarnya. Pacar saya yang mengakuisisi Grand Millennium, kata Olivia. Saat itu, beberapa mobil berhenti di samping mereka. 7 pria dan wanita turun dari mobil, berjalan menuju Olivia. Olivia, kamu datang lebih awal. Apa yang kamu lakukan berdiri di pintu masuk? Ayo cepat masuk untuk menandatangani kontrak. Saya tidak sabar untuk melihat bos mana yang memperoleh Grand Millennium. Hei, izinkan saya memberitahu kalian sebelumnya. Jika bos besar itu berusia di bawah 50 tahun, saya memanggilnya Dip. Jadi jangan berkelahi dengan saya. 7 dari mereka juga manajer cabang Grand Millennium. Bersama Olivia, mereka bersama-sama memiliki 1% saham Grand Millennium. Zeke tiba-tiba menyadari bahwa salah satu pria dan wanita itu tampak agak akrab. Setelah melihat lebih dekat, dia mengenali mereka sebagai teman sekelasnya dari sekolah menengah, di London dan Summer Mills. Zeke memiliki kesan yang baik tentang Summer karena dia telah banyak membantunya di sekolah, sering meminjamkannya pensil dan penghapus. Dia sering mengundangnya untuk makan siang. Dia juga memastikan untuk membuatkan beberapa hidangan tambahan untuknya, kalau dia tidak punya cukup makanan untuk keesokan harinya. Dylan, Summer. Lihat siapa yang aku tabrak. Olivia menyeringai. Teman lama kita, Zeke Williams. Dylan dan Summer memasang ekspresi terkejut saat melihat Zeke. Zeke, aku dengar kamu masuk penjara setelah lulus. Aku tidak menyangka kamu akan dibebaskan secepat ini. Cemooh Dylan. Zeke memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia tetap diam. Dylan dan Olivia adalah dua kacang polong sejak SMA. Kasar dan sombong. Oke. Itu sudah cukup. Musim panas dengan cepat meredakan situasi. Membantu Zeke, kita baru bertemu setelah sekian lama. Mari kita tinggalkan masa lalu. Apakah kamu bekerja di sini? Zeke. Zeke mengangguk. Ya, Dia tidak mengakuinya ketika aku bertanya apakah dia satpam di sini sekarang. Ejek Olivia. Apakah kamu tidak malu sekarang karena kamu diekspos? Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan itu ke wajahnya. Olivia, kata Dylan. Kami teman sekelas. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia hanya seorang penjaga keamanan setelah melihat mantan teman sekelasnya melakukannya dengan sangat baik? Lagi pula, dia pernah menjadi pengagummu. Tentu saja, dia ingin menjaga harga dirinya. Diam, Olivia mencela. Jangan pernah menyebutkan itu di depanku lagi. Ini memalukan dalam hidupku. Oh, terserah. Ayo cepat masuk dan tanda tangani kontrak transfer. Kami tidak ingin membuat pacarku menunggu. Pacar Anda? Dylan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Olivia mengedipkan mata pada Dylan. Duh, pacarku yang akan membeli saham kita hari ini. Menyadari Olivia berpura-pura, Dylan dengan cepat bekerja sama. Berkata, ya. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Tidakkah kamu lihat? Zeke, Olivia sekarang sudah punya pacar dengan kekayaan bersih 10 juta. Kamu bisa melupakan pacaran dengannya. Dasar satpam kecil. Olivia dan Dylan kemudian pergi. Kau tahu bagaimana keadaan mereka? Zeke. Summer tetap diam. Menghibur, mereka tidak bermaksud apa yang mereka katakan.
Jangan tersinggung pada mereka. Zeke tersenyum. Aku tidak akan. Tapi itu sedikit membuang-buang bakat bagimu untuk bekerja di sini sebagai penjaga keamanan, kata Summer. Aku akan memperkenalkanmu pada pekerjaan yang menjanjikan ketika aku punya waktu. Musim panas. Ayo, teriak Dylan. Tidak memberi Zeke kesempatan untuk menjawab. Kenapa repot-repot berbicara dengannya? Jika dia menahan kita untuk menandatangani kontrak transfer, aku akan membunuhnya. Musim panas tampak malu. Aku akan mengejar mereka. Kenapa kamu tidak menunggu di sini sebentar? Aku akan membelikanmu makanan nanti. Zeke mengangguk. Ayo masuk. Dalam. Musim panas terkejut. Ke ruang konferensi untuk menandatangani kontrak. Zeke tersenyum. Musim panas tampak bingung. Orang ini masih begitu sia-sia dan kompetitif. Apakah Anda tidak akan merasa malu jika kebohongan Anda terbongkar? Mereka di sini. Turun dan tanda tangani kontraknya. Zeke berbicara kepada Susan di telepon sambil berjalan. Baiklah. Jawab Susan. Setelah melihat itu, Summer bingung. Kau bicara dengan siapa? Susan Raynor. Kata Zeke. Susan Raynor. Seperti bosku. Susan Raynor. Musim panas bertanya. Itu benar. Jawab Zeke. Musim panas tampak benar-benar bingung. Semangat kompetitif orang ini benar-benar tidak ada harapan. Begitu Zeke memasuki ruang konferensi, Dylan dan Olivia mendandaninya. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Kamu tidak bisa menahan kami untuk tidak menandatangani kontrak. Alih-alih pergi. Zeke duduk di kursi tuan rumah dengan santai. Terlihat tenang dan percaya diri. Apakah kamu benar-benar tuli? Kemarahan Dylan muncul kembali. Aku memintamu untuk pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Tentu. Ejek Zeke. Aku akan senang melihatnya. Apa? Dylan benar-benar terdiam. Dia menggulung lengan bajunya dan melangkah ke arah Zeke. Olivia sangat marah. Dia akan melemparkan bangku ke Zeke. Hentikan. Musim panas menyela. Semuanya tenang. Zeke. Ikut aku. Aku perlu bicara denganmu. Dia ingin membujuknya keluar. Tetapi Zeke melindunginya dari depan. Jangan bergerak. Bangku di tangan Olivia terbang ke arah Zeke. Zeke melambaikan tangannya dan menangkapnya dengan mudah. Dylan juga menyerangnya dengan tinjunya yang siap menyerang. Namun, Zeke mengelak dan malah membenturkan kepalanya dengan bangku. Gerakannya secepat kilat. Retakan. Bangku itu rusak. Dylan ambruk di tanah. Melolong kesakitan sambil memegangi kepalanya yang babak belur. Brengsek. Kau pukul aku. Kau pukul aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Musim panas disambar petir. Dia tidak menyangka Zeke akan menyerangnya. Apakah dia gila? Semua orang tahu bahwa Dylan Dun memiliki koneksi dengan orang-orang dari dunia bawah. Dalam saat putus asa, dia menarik Zeke keluar. Zeke, lari, sembunyikan. Dylan akan mengejarmu. Dia mengenal orang-orang dari dunia bawah. Dunia bawah. Zeke mencibir. Oh, semakin aku tidak boleh pergi. Adalah tugas seorang prajurit untuk melenyapkan kejahatan. Summer hendak membujuknya lagi ketika Susan masuk dan melihat adegan yang membuat kepala berdenyut-denyut. Tempat ini berantakan. Apa yang baru saja terjadi? Nyonya Raynor. Dylan merasakan rona kebahagiaan saat melihat Susan. Kirim seseorang untuk menahan mantan narapidana ini. Cepat. Pikiran Susan meledak. Dylan baru saja menyebut Zeke mantan narapidana. Apa-apaan? Dia sebenarnya memiliki konflik dengan Tuan Williams. Miss Raynor. Cepat. Panggil keamanan. Olivia menimpali. Kamu harus memberi pelajaran yang bagus pada bajingan ini. Susan menekan rasa takut di hatinya. Apa yang terjadi di sini? Satpam ini menerobos masuk ke ruang konferensi. Kami ingin mengusirnya. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bahkan menyerang kami. Olivia menjelaskan. Miss Raynor. Sejujurnya, bos yang akan membeli saham kami adalah pacar saya. Jika Anda memberikan keadilan bagi kami, harga akuisisi bisa dinegosiasikan. Olivia tidak peduli sekarang. Yang dia inginkan hanyalah memberi Zeke pelajaran. Adapun pacar yang dia bicarakan, dia akan menghadapinya nanti setelah berurusan dengan Zeke. Susan benar-benar bingung. Orang yang akan membeli saham mereka adalah Zeke. Zeke adalah pacar Olivia. Dia ingin memberi pelajaran pada pacarnya atas nama pacarnya. Apa yang terjadi? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.